Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sosok yang, wah, luar biasa. Beliau bukan cuma menyebarkan ajaran loh, tapi benar-benar merancang fondasi peradaban di tanah Jawa. Yuk kita bedah bareng kisah Sunan Ampel. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya seorang ulama bisa jadi arsitek peradaban? Ini bukan cuma soal ngelihat beliau sebagai wali biasa ya. Kita mau lihat beliau sebagai seorang visioner sejati yang ngebangun masyarakat dari nol. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Namanya Raden Rahmat, tapi kita semua kenal beliau sebagai Sunan Ampel. Dan perannya di abad ke-15 itu, wow, jauh banget lebih dari sekedar dakwah. Dia itu pembangun, arsitek sejati peradaban Jawa. Tapi, dari mana sih datangnya tokoh sekeren ini? Nah, buat ngerti dampaknya, kita harus mundur sedikit. Lihat awal perjalanannya. Sebuah perjalanan yang serius bakal mengubah wajah Jawa buat selamanya. Jadi gini, Raden Rahmat ini bukan orang sembarangan ya. Beliau itu putranya Sunan Gresik loh, salah satu pionir dakwah Islam di Jawa. Dan bukan cuma itu, garis keturunannya bahkan nyambung sampai ke kerajaan Champa di Vietnam. Kebayangkan? Latar belakangnya aja udah istimewa banget. Oke, bayangin deh, sekitar tahun 1440-an, beliau akhirnya tiba di Jawa. Dan tempat yang beliau pilih, Ampel Denta. Sekarang sih jadi bagian dari Surabaya ya. Nah, dari titik kecil di peta inilah, cetak biru peradaban yang bakal kita bahas ini mulai digambar. Dan cetak biru ini punya nama yang mungkin udah sering kita dengar, Moh Limo. Tapi jangan salah, ini bukan cuma sekedar ajaran biasa. Ini tuh kerangka kerja moral, sebuah framework yang dirancang khusus buat mereformasi masyarakat, sampai ke akarnya. Jadi, apa sih Moh Limo itu? Simple banget, artinya nggak mau ngelakuin 5 hal. Udah gitu aja. Justru di kesederhanaannya inilah letak kejeniusannya. Ini fondasi moral yang gampang banget dicerna dan dilakuin sama semua orang waktu itu, dari rakyat biasa sampai pejabat. Nih, 5 prinsipnya. Moh main alias jangan berjudi, moh ngombe, jangan mabuk-mabukan, moh maling, jangan nyuri, moh madat, jangan pakai candu atau narkoba, dan moh madon, jangan berzina. Kelihatan simpel kan? Tapi coba dipikirin lagi. Yang keren di sini tuh betapa praktisnya ajaran ini. Sunan Ampel nggak ngomongin teori yang jelimet, nggak. Beliau langsung nunjuk, ini nih penyakit masyarakat kita, dan langsung ngasih solusinya. Ini tuh kayak konstitusi moral yang di zaman itu bisa dibilang radikal tapi super efektif. Tapi kan, filosofi sebagus apapun butuh rumah buat tumbuh. Betul? Nah, karena itulah Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel. Dan ini, dengerin baik-baik, bukan cuma tempat belajar ngaji biasa. Ini tuh pabriknya para pemimpin masa depan. Kawah Candra di muka istilahnya. Dan hasilnya, wah jangan ditanya, dari pesantren ini lahir siapa aja. Ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, bahkan Raden Patah loh, pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa. Ini bukti nyata kan, betapa dahsyatnya pengaruh pusat pendidikan yang beliau bangun ini. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi, Ampel Denta itu bukan lagi sekedar nama tempat. Ampel Denta itu udah jadi simbol. Simbol lahirnya generasi baru, para pemimpin, dan para pemikir yang bakal ngebentuk masa depan tanah Jawa. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Peran Sunan Ampel makin meluas. Dari yang tadinya cuma seorang guru, beliau naik level jadi pembimbing para raja. Pengaruhnya pindah dari ruang kelas langsung ke panggung politik. Nah, di sini kita lihat hubungan yang luar biasa dinamis antara guru dan murid. Bayangin, di satu sisi ada Sunan Ampel, sang penasihat spiritual, sang mastermind. Di sisi lain ada Raden Patah, muridnya yang siap jadi eksekutor, jadi kesatria, dan raja. Ini sinergi yang gila, dahsyat banget. Jadi intinya gini, Kesultanan Demak itu kayaknya nggak bakal ada deh tanpa bimbingan Sunan Ampel, baik bimbingan spiritual maupun strategis. Beliau bukan cuma ngasih restu, oke jalan sana, bukan. Beliau nanemin visinya, nanemin etika kepemimpinan. Beliau itu benar-benar arsitek di balik layar berdirinya kerajaan Islam pertama yang super kuat di Jawa. Sunan Ampel memang wafat sekitar tahun 1481, tapi rancangan peradaban yang udah beliau buat itu terus hidup, bahkan sampai sekarang. Yuk, sekarang kita lihat apa aja warisan abadi dari beliau. Coba kita lihat ringkasan perjalanannya. Beliau datang tahun 1440-an. Lalu di pertengahan abad ke-15, beliau mendirikan pesantrennya yang legendaris itu. Di akhir abad ke-15, perannya makin besar, jadi pembimbing Raden Patah. Sampai akhirnya beliau wafat sekitar tahun 1481 di Surabaya.
Singkat, padat, tapi setiap titik ini benar-benar tonggak sejarah. Dan hebatnya, pengaruhnya tuh nggak berhenti di buku sejarah. Enggak, sampai hari ini, detik ini, makam beliau di Surabaya itu jadi magnet spiritual. Ramai banget sama peziarah dari mana-mana. Ini bukti paling nyata kalau warisan beliau itu masih hidup dan relevan banget. Jadi, kalau kita rangkum, apa aja sih warisan sang arsitek ini? Pertama, sistem pesantren yang ia rintis, itu jadi cetakan intelektual Nusantara selama ratusan tahun. Kedua, beliau ngebuktiin kalau pendidikan bisa ngelahirin pemimpin besar kayak Raden Patah. Ketiga, caranya menyebarkan Islam yang damai dan merangkul. Tapi dari semua itu, yang paling fundamental, beliau adalah pembangun karakter. Dan itulah teman-teman, fondasi peradaban yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungin. Coba pikir dari semua ajaran Sunan Ampel tadi, yang notabene dari abad ke-15, ajaran mana yang menurut kalian paling relevan? Prinsip mana yang paling kita butuhin banget untuk ngebangun masyarakat kita jadi lebih baik saat ini juga?